Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi atau konten cara hewan memperoleh makanan. Materi ini adalah materi yang terkait dengan mata pelajaran biologi untuk mendukung pembelajaran secara kolaborasi, yaitu mata pelajaran IPA, di kelas 10 atau di fase E pada semester 1 pada tahun pelajaran berlangsung pada tahun pelajaran ini. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah cara hewan memperoleh makanan. Materi biologi ini tidak lain tidak bukan untuk mendukung pembelajaran secara kolaboratif untuk materi konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Bagaimanakah cara hewan, termasuk manusia di dalamnya, memperoleh makanannya? Di sini memperlihatkan bagaimana ada animasi manusia memasukkan makanannya melalui mulut. Nah, setelah memasuki mulut, kalau pada manusia, terus makanan itu dilanjutkan kemana? Baik, mari kita lihat yang pertama adalah alat atau organ pencernaan makanan pada manusia. Nah, ini ada gambar anatomi manusia di mana di sini menggambarkan alat-alat atau organ-organ yang terdapat pada tubuh manusia yang berkenaan dengan pencernaan makanan. Jadi bagaimana cara manusia memperoleh makanannya? Di sini melibatkan beberapa alat atau organ. Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut itu pada manusia terdapat gigi, lidah, dan tentunya kelenjar ludah. Setelah dari mulut dengan lengkapnya yang tadi, itu akan dilanjutkan makanan itu masuk ke kerongkongan. Makanan itu masuk ke kerongkongan. Ya. Nah, kerongkongan diawali dengan yang namanya faring. Faring itu merupakan persimpangan antara kerongkongan dengan tenggorokan. Kemudian ada kerongkongannya itu sendiri, salurannya itu sendiri yang disebut dengan esofagus. Nah, kemudian dari sana makanan terus berlangsung dan nyambung sampai ke lambung. Nah, lambung, ini lambung, kemudian dari lambung ada organ pencernaan pelengkap, ada hati, kemudian ada pankreas. Nah, dari lambung dengan organ pelengkapnya tadi hati dan pankreas nyambung ke usus halus. Usus halus itu terdiri dari yang pertama duodenum, kemudian ada jejunum dan ada ileum. Dari usus halus itu ada usus buntu atau appendix, kemudian baru nyambung ke usus besar. Usus besar juga ada usus atau kolon naik, ada kolon datar atau transversal, ada juga kolon turun. Nah, dari usus besar barulah sampai ke anus. Sebelum ke anus, di mana anus itu tempat untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan atau sisa-sisa metabolisme, itulah bagaimana cara manusia memperoleh makanannya. Nah, sekarang bagaimana kalau pada hewan? Nah, pada hewan kita akan mulai dengan alat atau organ pencernaan makanan pada amuba. Nah, ini ada gambar rangkaian amuba yang sedang berupaya untuk memperoleh makanannya. Makanannya itu di sini digambarkan berupa plankton. Nah,
Bagaimana amuba memperoleh makanannya? Pertama, proses penangkapan makanan oleh amuba dilakukan dengan cara membuat pseudopodium atau pseudopodia, atau kita kenal juga dengan kaki semu. Kaki semu atau pseudopodium mengelilingi molekul makanan yang akan ditangkap. Kemudian setelah molekul makanan terkurung, selaput plasma amuba yang langsung bersentuhan dengan makanan akan membentuk rongga makanan. Rongga makanan atau dikenal juga dengan pakuola makanan. Di dalam rongga makanan inilah, di dalam pakuola inilah makanan kemudian dicernakan. Begitulah cara amuba memperoleh makanannya. Selanjutnya, bagaimana invertebrata memperoleh makanannya? Nah, yang pertama adalah pada cacing. Alat dan organ apa saja yang dimiliki oleh cacing? Dalam hal ini adalah cacing tanah. Ini contohnya cacing tanah. Nah, cacing tanah ternyata memiliki alat-alat atau organ-organ yang disebut dengan mulut, ada faring, ada kerongkongan, ada tembolok, ada empedal, dan tentunya di bagian akhirnya juga dilengkapi dengan anus. Cacing tanah tergolong pada organisme yang memiliki alat pencernaan yang disebut lengkap. Nah, bagaimana cara memperoleh makanannya? Dapat kalian bayangkan bagaimana cacing tanah cara memperoleh makanannya. Yang kedua, yaitu belalang. Bagaimana belalang memperoleh makanannya? Bagaimana belalang memakan tumbuhannya? Nah, ini ada alat atau organ pencernaan pada belalang itu ada yang disebut dengan mulut, ada yang disebut dengan kerongkongan, kemudian ada tembolok, ada empedal, ada sekum atau usus buntu, ada lambung, ada tubulus malvigi, ada usus, rektum, bahkan diakhiri dengan anus. Ini juga pada belalang tergolong lengkap. Bagaimana cara belalang memperoleh makanannya? Tentunya menggunakan mulutnya, dan di dalam mulutnya mempunyai alat-alat yang lengkap lainnya seperti pada manusia tadi. Yang berikutnya adalah alat atau organ pencernaan pada vertebrata. Jika tadi contoh pada invertebrata, ini adalah contoh pada vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang, diawali dengan yang pertama pada ikan. Ikan ini adalah alat pencernaannya. Ada mulut, kemudian ada kerongkongan, ada kantung empedu, hati, lambung, pankreas, usus, ada lubang urogenital untuk mengeluarkan air, dan ada juga anus. Itu alat-alat pencernaan pada vertebrata. Kemudian yang kedua amfibi. Amfibi di sini adalah katak. Nah, itu ada mulut, ada kerongkongan, ada hati, kantung empedu, lambung, usus, pankreas, dan terakhir adalah kloaka. Kenapa ini bukan anus, namanya kloaka? Nah, yang dinamakan kloaka adalah lubang yang merupakan gabungan antara saluran pencernaan dengan saluran reproduksi. Saluran pencernaan dengan saluran reproduksi bergabung menjadi satu lubang. Nah, itu yang dinamakan dengan kloaka. Kemudian pada burung, yang ketiga pada burung. Pada burung, apa saja alat atau organ pencernaan yang dimilikinya? Ternyata termasuk yang lengkap juga. Kalau pada vertebrata umumnya lengkap, mulai dengan mulut, ada kerongkongan, ada tembolok, ada lambung kelenjar, ada empedal, ada usus, dan diakhiri dengan kloaka. Seperti tadi, kloaka adalah gabungan dari saluran pencernaan dan saluran reproduksi. Kemudian yang keempat, reptilia. Nah, reptilia itu diawali dengan mulut. Ini di sini adalah diwakili oleh buaya. Mulut, kerongkongan, hati, lambung, usus, dan juga kloaka. Nah,
Yang berikutnya adalah hewan yang tergolong ruminantia atau hewan yang memamah biak atau yang mengunyah kembali. Nah, ini diwakili oleh di sini contohnya adalah sapi. Apa saja alat pencernaannya, organ pencernaannya, bagaimana sapi memperoleh makanannya. Nah, tentunya kita tahu sapi memperoleh bahan makanannya adalah umumnya rumput karena masuk herbivore. Nah, rumput itu pertama akan masuk ke mulut, kemudian melalui esofagus, dari esofagus ke rumen ke retikulum. Nah, dari retikulum itu pencernaan belum sempurna, akan dikembalikan lagi ke mulut, kemudian setelah di mulut dikunyah kembali. Kenapa disebut memamah biak, mengunyah kembali, baru dikembalikan ke retikulum untuk yang kedua kalinya. Nah, dari retikulum barulah setelah dikunyah 2 kali masuk dilanjutkan ke omasum, abomasum, usus dan anus. Itu hewan yang memamah biak, yang mengunyah kembali. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi biologi ini dapat mendukung pemahaman kalian dalam bernalar kritis untuk memahami bagaimana konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kehidupan kalian, dengan memahami bagaimana hewan termasuk manusia memperoleh makanannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.